Utsukushi di dalam usus mengaktifkan interleukin 12 dan interferon gamma yang jika digabung akan mengaktifkan NK sel kita. Jadi istilahnya akibat utsukushi. Kalau tanpa utsukushi belum tentu NK sel ini akan aktif seperti itu. Ini dia yang saya pikir ini adalah tentu riset dari mereka para ahli, profesor AFC di Jepang itu yang menemukan istilahnya saya mungkin formula atau racikan mereka sehingga bisa mengaktifkan NK sel ini. Ini tidak gampang dan tidak bisa asal-asalan. Jadi tentu ada sesuatu yang sehingga bisa membuat NK sel kita menjadi aktif. Bahkan saya baca di beberapa jurnal, ternyata NK sel ini adalah garda terdepan. Garda terdepan. Karena dulu saya juga nggak tahu NK sel itu apa. Saya cuma tahu salah satu ya sel imunitas. Nah, sel imunitas ini memang banyak. Yang saya tahu untuk membunuh sel kanker itu ada dua. Sel limfosit T dan NK sel. Tapi sel limfosit T ternyata yang saya baca, dia bisa istilahnya dibohongin dengan sel kanker karena sel kanker itu termasuk sel yang sangat cerdas. Dia bisa sembunyi dari sel T sehingga sel T tidak bisa menemukan dia. Tapi NK sel tidak bisa dibohongin. NK sel bisa menemukan sel kanker tadi. Kalau saya lihat seperti itu, wah ini sel luar biasa sekali. Ini yang semakin menarik saya. Ini yang membuat saya semakin tertarik sekali. Jadi, kenapa saya jadi kepengen istilahnya saya begitu kepengen sharing untuk ke teman-teman saya. Tadinya saya bukan apa-apa, mungkin saya termasuk, sebenarnya kalau teman-teman lihat saya, sepertinya saya ini orang yang ekstrovert ya. Sebetulnya saya itu introvert. Tapi karena saya sebetulnya tidak terlalu suka dipublikasikan atau di ini ya. Tapi karena Mrs. Sherry ini selalu sudah berkali-kali berkata kepada saya, Dok, mungkin dokter bisa sharing karena ini bisa memberkati. Tadinya saya cuma pikir untuk share ke teman-teman grup-grup aja yang dekat-dekat atau kenalan saya aja. Tapi saya nggak ingin secara luas ya. Tapi ya karena saya pikir seperti itu Sherry katakan, oke lah, saya cobalah ya dengan maaf dengan banyak kekurangan saya karena jujurnya saya tuh cuma dokter gigi, bukan dokter umum yang jauh pengetahuan mereka jauh melebihi saya. Nah ini yang saya ingin sharingkan apa yang saya rasakan dan apa yang istilahnya yang saya tahu. Nah jadi itulah yang membuat saya itu tertarik. Ternyata tidak banyak dokter yang sudah tahu tentang NK cell. Saya pun baru tahu belakangan. Washington University pun mempublikasikan itu tahun kemarin, 2021. Jadi waktu saya baca itu, saya semakin hebat. Kita berharap mungkin NK cell ini nanti akan menjadi imunoterapi yang akan bisa membantu banyak pasien kanker yang sudah lanjut ya, yang sudah sulit sembuh ya. Kita berharap seperti itu. Tapi kalau kita lihat kan artinya bukan NK cell yang begitu aja, tapi NK cell yang memang diproses. Kalau Washington University mereka mengambil dari donor. Kalau kita minum, jadi itu mengambil dari donor kemudian diproses di luar, dimasukkan atau dipaparkan dengan yang tadi saya katakan interleukin 12, 15, 18 itu yang membuat sel-sel NK ini menjadi sangat aktif untuk membunuh sel kanker. Nah, anak saya sendiri sebagai seorang dokter katakan, memang tidak banyak dokter yang memang karena ini kan bukan istilahnya yang umum yang mereka biasa pelajari di bangku kuliah. Jadi anak saya bilang,
Memang banyak yang belum kenal. Nah, inilah waktunya mungkin kita memperkenalkan. Sebab dengan seperti ini, ya tentu mungkin ada kekurangan-kekurangan lainnya dari saya belum tahu nih ya, nanti riset yang akan datang. Tapi saya lihat mereka sudah mengarah ke sana tahun kemarin 2021. Sedang kita sudah, AFC sudah produksi UTSU ini dari berapa tahun yang lalu loh. Artinya AFC ini perusahaan yang luar biasa loh. Inovatif banget. Mereka punya pengetahuan yang bagus gitu loh, yang luar biasa juga. Nah, seharusnya kita di sini kita belajar. Kalau kita sampai kena kanker pun, itu kalau teman-teman baca, biasanya kalau tanda itu sudah terjadi, untuk ternyata cancer, umumnya itu sudah lanjut. Maksudnya kanker ini umumnya sudah lanjut. Nah, kalau kanker itu sudah lanjut, apakah pasti bisa ditolong atau diobati, sembuh? Kemungkinan besar juga belum tentu. Kemungkinan besar tidak. Nah, kenapa saya bilang? Kalau teman-teman ini tahu NK cell ini bagaimana dia itu garda terdepan, lebih pinter. Dia tidak perlu menunggu waktu. Nah, mungkin saya analogikan begini ya. Kalau rumah kita istilahnya didatangin penjahat, kalau keamanan kita, rumah kita, maksudnya mungkin security kita sudah siap di depan rumah, sudah siap. Penjahat datang, dilawan oleh security kita. Kalau security kita cukup kuat, penjahat itu nggak akan mampu masuk, ya kan? Jadi mereka nggak bisa merusak rumah kita. Nah, beda kalau kita tidak punya security yang kuat di depan. Keburu masuk, penjahat itu sudah mengobrak-abrik, istilah saya mungkin mengobrak-abrik dalam rumah kita. Baru kemudian datanglah polisi. Tapi kehancuran itu yang sudah terjadi di dalam rumah kita tidak bisa diperbaiki lagi. Maksudnya nggak bisa dicegah, karena memang sudah hancur. Nah, ini yang saya kalau pikir, maaf ya, ini pemikiran saya, sama dengan kayak NK cell. Dia itu garda terdepan. Kalau dia cukup kuat, begitu, dan dia non-spesifik lagi. Artinya dalam arti begini, virus siapa aja, lu datang sini, gua hajar. Istilahnya seperti itu. Pokoknya virus, bakteri, siapapun istilahnya, musuh, datang dihajar. Tapi kalau NK cell kita lemah, ya nggak bisa. Nah, tapi juga jangan teman-teman lupakan satu hal, yang namanya seperti virus, itu virus load-nya itu juga hati-hati. Kalau yang datang itu karena kita sudah lengah, ya istilahnya, kita nih udah lengah dalam arti gini, sudah virus COVID sudah nggak ada, udah hampir nggak ada, jadi kita bebas, mari kita buka masker, kita ngobrol segala macam. Nah, ini yang teman-teman harus hati-hati sekali, karena virus load itu pun sangat penting yang teman-teman harus perhatikan. Karena kalau yang masuk virus itu misalnya 10 juta misalnya, tentaranya misalnya. Terus teman-teman punya tentara cuma 10.000, ya mana mampu untuk melawan, udah pasti dia akan masuk. Tapi kalau teman-teman punya tentara dan kemampuan dia itu kuat, maka dia bisa misalnya membunuh, datang 10.000, dia punya kemampuan bisa membunuh 10.000. Virus itu tidak akan merusak organ tubuh kita, karena dia nggak ada kesempatan untuk masuk ke jaringan tubuh kita. Ini dia yang perlu, yang saya pikirkan. Kenapa perlu? Tapi teman-teman maaf,
banyak saya lihat ya, oh kalau sakit aja baru minum utsu. Teman-teman harus tahu, yang namanya proses itu nggak begitu istilahnya untuk mengaktifkan NK cell itu bukan begitu gampang. Sekarang minum langsung, tidak, dia perlu proses. Nah, kenapa saya bilang kalau teman-teman memang bisa, mungkin satu saset atau nggak setiap hari atau ini secara sering kontinu, itu sangat membantu. Itu sangat membantu. Nah, nanti mungkin saya cerita kepada mungkin mengenai seorang teman baik saya ya. Ini salah satu yang menguatkan saya juga ya. Teman saya ini dia penderita kanker prostat. Kanker prostat yang pernah dioperasi kalau saya tidak salah itu tahun 2016. Di Singapura, bukan di sini, di Singapura. Nah, pada saat dia selesai dioperasi, beberapa bulan kemudian dia dikontrol oleh dokter Singapura, dicek PSA-nya, ternyata PSA-nya yang batas, Singapura punya batas dengan Indonesia berbeda ya. Singapura batasnya itu 1. Kalau Indonesia batasnya 4. Nilai angka dia sudah 1,9 sekian. Ini yang membuat dokternya sempat kaget. Dan teman saya disuruh lakukan yang namanya PET scan. PET scan ini untuk melihat apakah kemungkinan sudah ada metastase dari sel kanker ini ke bagian organ tubuh lainnya. Ternyata belum, atau tidak ada. Akhirnya disuruhlah teman saya ini lakukan yang namanya suntik hormon setiap 6 bulan sekali. Jadi teman saya mulai lakukan suntik hormon setiap 6 bulan plus suntik NK cell. Nah, ini teman-teman ingat, NK cell. Jadi teman-teman ingat ya, NK cell teman saya ini suntik NK cell. NK cell ke China. Kalau dirupiahkan 2 terapi itu lebih kurang ternyata di rupiahin lebih kurang itu hampir 200 juta. Hampir 200 juta. Nah, teman saya harus lakukan setiap setengah tahun sekali. Jadi, setiap setengah tahun, dia harus lakukan. Pada awal 2020, teman saya ini cari anak saya untuk lakukan namanya live blood analysis. Ini adalah pemeriksaan darah yang memang tidak bisa untuk mendiagnosis, tapi hanya untuk screening awal. Nah, anak saya melihat ada tanda-tanda peradangan dekat sekitar liver. Akhirnya anak saya bertanya, Om, ini kenapa? Ini kenapa ada tanda peradangan? Nah, teman saya baru bercerita bahwa dia baru berapa bulan ini, mungkin kalau nggak salah 2 bulan atau berapa itu, operasi yang namanya empedu. Operasi empedu, tapi anehnya sudah berapa bulan kok kelihatan masih ada radang. Akhirnya anak saya anjurkan minum Suba Utsu tadi. Suba Utsu, kemudian waktu saya tahu begitu, saya juga jelaskan ke teman saya bahwa Suba Utsu ini ternyata bukan hanya untuk radang yang sekarang dia ini, tapi juga bisa untuk mengarah ke kanker dia, untuk mencegah kanker dia. Itu akan sangat baik sekali kalau dia minum. Teman saya tentu karena dekat sama saya, jadi dia percaya ya. Ini kan bicara kepercayaan. Sampai Juli 2020, dia lakukan pemeriksaan darah lagi. Semua lengkap. Hasilnya ternyata PSA dia tidak cuma 0, sekian. Padahal Indonesia punya batas itu 4. Jadi artinya PSA dia itu sangat bagus. Akhirnya
Akhirnya dia minum teruslah. Berapa yang dia minum? Sehari 2 suba, 2 utsu. Nah, sampai tahun ini, Mei tanggal 20, dia berangkat ke Singapura. Tanggal 21 dia telepon saya dari Singapura. Tanggal 21 Mei dia telepon, dia bilang, ini dokter yang operasi dia minta kamu berikan kompos, maksudnya apa isinya yang saya minum itu, suba dan utsu itu. Kenapa saya tanya? Ini ternyata hasil lab dokternya, jadi dia cerita ke saya. Dokternya itu sudah sangat khawatir dengan keadaan teman saya ini, karena 2,5 tahun tidak bisa, tidak pergi kontrol. Sampai dokternya berkata, kalau kamu sampai kambuh lagi, saya belum tentu bisa menolong lagi loh. Makanya dokternya sangat khawatir. Jadi dokternya minta dia periksa PSA-nya semua. Ternyata PSA-nya sangat bagus. Kemudian ginjalnya. Teman saya pernah bermasalah ginjal karena pernah mengalami sakit malaria yang parah. Akhirnya dikasih obat. Dan akhirnya obat dosis tinggi. Akhirnya kehantam ke ginjal dan liver dia. Makanya dokter Singapura ini berkata, ternyata ginjal kamu pun bagus, stabil. Berarti yang kamu minum selama 2,5 tahun ini sifatnya aman buat kamu. Tidak. Nah, jadi dokter ini mengakui, dokter Singapura ini mengakui bahwa suba dan utsu yang diminum oleh teman saya selama 2,5 tahun, sehari 2 suba, 2 utsu, ternyata tidak membahayakan ginjalnya. Tetap membuat dia sehat. Nah, jadi itu yang saya katakan. Ini salah satu juga menguatkan, semakin menguatkan saya bahwa ternyata dokter Singapura itu pun mengakui, dan dokter itu sampai hari ini hanya suruh kontrol aja nanti 1,5 tahun, tapi cukup minum suba dan utsu saja, tidak yang lain, tidak suntik hormon juga. Nah, kalau saya bandingkan harga ya, kita bicara harga ya. Coba teman-teman pikir, teman saya ini minum 2 suba 2 utsu, kan 6,8. Saya anggap 7 juta lah nanti untuk bulan depan ya, lebih kurang 7 juta. 7 juta lebih dikit ya. 7 juta kali 12. Baru 80 juta lebih ya. Tapi kalau dia berobat hanya untuk suntik tok, sudah 1 tahun, sudah hampir 400 juta. Tapi itu pun hanya untuk NK cell, tidak bisa untuk istilahnya gini loh. Kalau pankreasnya dia bermasalah atau ginjal dia bermasalah, ya nggak bisa. Nggak bisa. Artinya itu kan cuma NK cell. Kalau misalnya untuk regenerasi ya nggak ada. Suntikan NK cell-nya itu ada regenerasi selnya nggak? Ya nggak ada. Nah, jadi kalau teman-teman, mungkin disinilah teman-teman bisa berpikir. Bisa berpikir dan menceritakan atau membandingkan untuk orang-orang yang selalu berkata mahal. Mungkin teman-teman bisa sharing ini. Seperti itu. Jadi murah ya. Oke. Ternyata murah banget ya katanya. Iya iyalah. Kalau kita mikir, coba teman saya malah sekarang ya, kulit mukanya kelihatan, jujur dia hampir 70 tahun ya. Beda berapa tahun dari saya. Dia juga kelihatan seger. Kelihatan energi. Bahkan waktu sempat dia cerita, dia pergi naik mobil satu dengan saudaranya, itu kena COVID, dia ya nggak kena COVID. Jadi
selain ke muka, ke kulit, kemana, ke organ, yang terutama ke organ-organ yang kita nggak pernah tahu, yang mungkin mulai degeneratif, karena degeneratif itu pasti terjadi. Untuk semakin usia dia semakin tinggi atau semakin tua, pasti degeneratif itu pasti terjadi, nggak mungkin tidak terjadi. Nah, kalau degeneratif itu semakin lama, semakin banyak, semakin lebih banyak dibandingin regenerasi selnya, makanya nggak heran kalau nanti kelihatan semakin tua, keriput, penyakit degeneratif, organ-organ rusak, muncul penyakit-penyakit degeneratif lain, otomatis itu otomatis, kita nggak bisa menghindar. Karena itu kenapa kita butuh yang namanya subah. Subah untuk apa? Untuk membantu regenerasi sel kita. Seperti itu.